Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Ini tuh lanjutan dari video kemarin, video hari Jumat. Ini masih satu waktu ya yang sama, pokoknya selesai aku copot-copotin pohon Natal sama dekorasi-dekorasi Natal lainnya. Ini lanjut aku mau ngelipet baju. Karena di luar itu sudah mulai gluduk-gluduk petir, terus kilatnya lumayan banget ya. Cukup memberikan sedikit efek shock. Dan ya udah, ini aku mau ngangkatin dulu baju-baju yang sudah kering. Nah, ini anak aku mau ke warung tadi ya, tapi ini sudah pulang lagi. Terus aku suruh untuk langsung digembok aja pagarnya. Gak lama setelah ini tuh udah mulai rintik-rintik hujan dan ini handphonenya kan aku taruh di bawah di bawah kray. Nah itu tuh anak aku yang heboh sendiri, mama hujan, angkat itu handphonenya. Iya. Nah ini udah kita di dalam, handphonenya juga udah anak aku angkat, dia yang pindahin, dia yang taruh di atas meja begini ya, terus dia sendiri yang nyalain videonya. Nah ini aku masih lanjut untuk ngangkatin pakaian sisa karena lumayan banyak nih hari ini pakaiannya. Dan setelah ini mau langsung aku lipat ya, nggak mau aku tumpuk, aku biarin gitu, mau langsung aku lipat karena ya ruang tamunya kan baru rapi nih dengan posisi yang baru, jadi aku masih mau ngelihatnya itu dalam kondisi rapi, makanya ini baju-baju langsung aku lipat. Dan mumpung aku lagi rajin juga malam ini ya, sambil ngelipat baju ini aku sambil juga nontonin vlog kesayangan aku, namanya Hiu Kacan. Hari ini tuh lagi jadwal vlog dia tayang, makanya aku sama anak aku kita nonton bareng-bareng. Aku nih teracuni sama anak aku ya, awalnya tuh dia yang suka nonton, terus aku ikut-ikutan nonton gitu kan, dan malah akunya suka juga. Nah iya, sebelum aku lupa, aku tuh mau sapa salam dulu teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sudah memasuki Senin kedua di bulan Januari di tahun 2026. Bagaimana ini teman-teman? Kembali lagi dengan aktivitas dan keriuhan di hari Senin ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Nah lanjut, jadi tuh sebenarnya video kali ini tuh aku mau sharing tentang perjalanan diet aku yang sebenarnya belum terlalu kentara sih hasilnya karena memang masih jauh juga ya. Dan masih banyak PR-nya, tapi ini aku mau share aja, siapa tahu teman-teman yang punya kendala yang sama dengan aku, masalah pada berat badan dan mencari solusi gimana caranya kembali ideal ya kan. Mungkin bisa pakai cara yang aku gunakan atau pakai metode yang aku pakai juga. Kalau teman-teman ngikutin video aku dari lama, dari beberapa bulan lalu, aku tuh udah sering share kalau aku lagi menjalani metode intermittent fasting, dan itu tuh sudah mau jalan sekitar 5 bulan ya kalau sampai di bulan Januari ini. Dan ya selama ini benar-benar berikan aku manfaat dan apa yang aku inginkan gitu, yaitu BB aku turun gitu ya. Jauh sebelum aku mengenal yang namanya intermittent fasting, itu tuh aku sempat menjalani diet dengan metode DEBM. Metode diet DEBM itu dia berfokus pada makanan tinggi protein ya teman-teman, khususnya telur. Lalu dia itu skip karbo, dan untuk buah dan sayur ada beberapa yang dipantang, dan untuk tahu tempe atau protein nabati itu di skip sama sekali, nggak boleh dimakan. Itu tuh aku ngejalanin konsisten tuh selama 3 minggu aja.
Dan setelah itu aku tuh sakit karena mungkin tubuh aku nggak terbiasa ya, aku sakit asam lambung ya teman-teman. Nah setelah sakit itu aku nggak melanjutkan untuk diet DBM ini. Aku ikut DBM ini, aku tuh berhasil turun sekitar 5 kilo. Tapi ya setelah aku berhenti, itu ya kembali naik lagi secara perlahan. Nah udahlah tuh, selang beberapa tahun aku mencoba metode IF, karena aku tuh belum terlalu paham cara mainnya, terus aturannya seperti apa. Aku hanya berpatok pada aplikasi yang aku download teman-teman, jadinya aku nggak enjoy gitu menjalaninya. Aku kayak merasa terbebani karena banyak aturan-aturan kayak di jam makannya sama di jam tutup makannya gitu ya, karena aplikasi kan kadang ya terlalu sibuk atau terlalu banyak aktivitas, aku tuh jadi lupa gitu kan teman-teman. Oke, akhirnya tidak lanjut dan gagal. Nah lalu untuk IF yang terakhir ini yang akhirnya konsisten dan membuahkan hasil, semua berawal dari FYP TikTok aku yang isinya itu orang-orang diet dan berhasil gitu ya mencapai BB idealnya, badannya yang tadinya tuh besar banget terus menjadi kecil, terus pakai baju tuh jadi bagus gitu kelihatannya. Dan aku tuh mulai tergugah, aku buka komenan dan mereka tuh ngejawab kalau mereka pakai metode IF teman-teman. Jadi aku mulailah tuh kan tertarik lagi, aku pelajari dulu gimana nih caranya orang-orang biar berhasil, dan aku menerapkan di tubuh aku itu dengan caraku sendiri ya teman-teman, tapi tetap berpatokan pada aku tuh mau IF yang 16-8 atau 24 atau 12-10 12-12 atau 14-10, pokoknya kayak gitulah ya. Yang penting sesuai aja yang aturan itu. Nah udah, aku udah mulai nyaman, terus aku skip makan malam, nggak skip nasi sih, aku mengurangi porsi nasi, dan itu ternyata enak aja, nyaman aku menjalaninya. Lalu ditambah aku mulai untuk rajin jalan kaki, aku mulai untuk olahraga di rumah dengan YouTube-nya Body Fit by Bagus. Itu tuh aku ikutin banget teman-teman. Jalan kaki yang tadinya setengah jam jadi 45 menit, naik lagi 1 jam, 1 jam setengah, bahkan pernah nganterin anak aku ekskul ya, dia kan ekskulnya tuh 2 jam. Nah, itu aku jalan selama 2 jam itu ya teman-teman, dan dapat di 12.000 langkah. Walaupun akhirnya ya lumayan pegel ya di kaki karena jalan selama itu, tapi ya nggak apa-apa. Itu tuh aku nikmatin, aku pokoknya jalanin dengan enjoy, sukacita, dan akhirnya aku sampai di BB aku yang sekarang. Walaupun ini tuh masih setengah jalan ya teman-teman, perjalanan aku tuh masih sekitar 10-11 kilo lagi, tapi ya aku sangat menikmati. Jadi kayak misalnya anak aku atau suami aku makan malam-malam, kan suami aku tuh suka bawa makanan setiap dia pulang kerja gitu kan. Walaupun aku tuh kadang udah bilang gak usah bawain aku, kamu aja yang makan, tapi tetap dibawain gitu ya sama suami aku. Ya aku tetap konsisten gitu ya, walaupun kadang kayaknya aku makan aja, jangan deh, makan aja, jangan deh, aku tetap memilih untuk tidak makan. Ya balik lagi, semua itu harus dilakukan dengan enjoy. Aku ingat perjuangan aku udah beberapa bulan ini nih, udah bagus nih, udah ada hasilnya ya kan. Jadi ngapain sih aku mau menggagalkan dengan sebungkus nasi goreng atau sebungkus mie goreng gitu kan. Ya udah, aku tetap berlanjut sampai sekarang. IF ya sekarang aku tuh juga dibantu sama jamu ya teman-teman. Jadi Ayu Jamu yang suka lewat depan rumah aku tuh, dia punya jamu susut perut Kalimantan, dan itu tuh aku rutin minumnya tuh sama 2 hari sekali ya, untuk membantu perut aku ini kempes, karena emang aku tuh kendalanya di perut dan lengan. Lihat aja tuh lengan aku sebesar apa. Tapi ini benar-benar ya teman-teman udah berkurang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dan aku juga rutin untuk latihan beban, nggak perlulah pakai barbel. Sebenarnya perlu sih, bukan nggak perlu ya, aku salah ngomong. Tapi untuk sementara aku masih pakai 2 botol air mineral yang ukuran 1,5 liter, itu aku isi air. Teman-teman kalau belum punya barbel bisa juga pakai itu, diganti boleh air, boleh isi beras, boleh pasir,
Nah, pokoknya se-enjoy-nya teman-teman aja. Nah, terakhir kenapa aku nge-share, pengalaman aku ikut atau pakai metode IF ini sebagai, jalan aku menuju berat badan ideal. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang nontonin video aku yang punya permasalahan yang sama dengan berat badan, mungkin bisa aku jadi motivasi ya buat kalian mendapatkan BB atau berat badan ideal kalian dengan cara intermittent fasting ini. Dan yang perlu kalian tahu, diet terbaik adalah diet yang kalian jalani dengan metode apapun itu, tapi kalian harus, enjoy atau menikmati prosesnya itu. Jangan kayak jadi beban pikiran, jadi kayak dikejar target, jangan ya teman-teman. Pokoknya jalanin aja dengan tulus, let it flow, ikuti alurnya, cara bermainnya, sampai nanti kalian tiba di berat badan yang kalian inginkan. Nah, udah gitu aja share dari aku. Semoga teman-teman, terbantu ya dengan apa yang aku berikan hari ini. Dan ini videonya juga sudah mau selesai ya teman-teman. Aku udah selesai ngelipet bajunya, terus udah aku masukin juga ke lemari. Nah, sementara aku lagi, beresin ini, besi-besinya tuh ada yang copot sebelah bawahnya. Nah, itu anak aku di belakang atau di kamar itu lagi beresin lemarinya. Pakaiannya berantakan dan, tanpa aku suruh dia tuh udah rapiin sendiri gitu ya. Oke deh teman-teman, sekian video aku. Terima kasih yang sudah menonton, menyimak sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini boleh membantu kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucapan yang agak belibet. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah!